Hai semuanya, balik lagi dengan saya Jat. Pada playlist kali ini kita akan belajar materinya masih tentang Laravel. Playlist ini merupakan playlist lanjutan dari series sebelumnya yaitu Laravel Basic. Dan pada playlist kali ini kita akan lebih uh, menekankan atau membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah RESTful API dengan menggunakan framework Laravel. Buat teman-teman yang belum tahu Laravel itu apa dan belum berkenalan dengan Laravel, silakan teman-teman nonton dulu playlist sebelumnya yaitu Laravel Basic agar teman-teman mengetahui basic-basic atau fundamental dari Laravel itu sendiri. Karena pada playlist kali ini kita nggak akan ngebahas fundamental dari si Laravel, tapi kita akan ngebahas terkait use case yang sudah disiapkan, yaitu membuat sebuah REST API dengan bantuan framework Laravel ini. Nah, ada beberapa topik yang akan kita bahas atau cover pada playlist kali ini, yaitu yang pertama tentu kita akan ngebahas mulai dari setup, lalu membuat sebuah migration, membuat sebuah seeding, dan kita akan coba mengimplementasikan RESTful method pada framework Laravel mulai dari get, post, put, dan juga delete. Dan topik berikutnya yang akan kita pelajari yaitu kita akan berkenalan dengan ORM dari Laravel yaitu Eloquent. Dan topik yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kita akan mempelajari bagaimana sih relasional di Laravel dengan menggunakan Eloquent. Dan yang terakhir topik yang akan kita bahas yaitu soft delete. Nah, jadi kurang lebih topik inilah yang akan kita bahas pada playlist kali ini. Nah, untuk mengcover topik-topik tersebut, saya sudah menyiapkan sebuah use case yang akan kita bahas pada playlist kali ini. Yang dimana nantinya kita akan coba membuat dua buah table, yaitu table post dan juga table comment. Untuk table post sendiri di sini memiliki atribut ID, title, description, dan juga deleted add, yang dimana deleted add ini akan kita gunakan untuk membuat sebuah fitur soft delete dari si Laravel. Dan untuk table comment, di mana atribut-atributnya ada ID, ada comment, sama ada user ID. Dan hubungan atau relasi antara post table dengan comment table yaitu one to many, yang dimana kita asumsikan bahwa post ini memiliki banyak komen gitu. Dan untuk REST method yang akan kita buat untuk post table sendiri, nanti kita akan membuat metode get, post, put, dan juga delete. Sedangkan untuk comment table nanti kita akan membuat sebuah get method aja gitu. Dan untuk relasi yang akan kita coba implementasikan pada post table yaitu has many comment, jadi post has many comment. Sedangkan untuk relasi pada comment table yaitu comment belongs to post gitu. Jadi comment ini dimiliki oleh post, sedangkan post ini memiliki banyak comment. Nah, jadi use case itu yang akan coba kita selesaikan dengan bantuan Laravel Framework, yang dimana kita akan coba membuat sebuah REST API. Nah, buat teman-teman yang penasaran lebih jauh terkait materi-materinya, kita akan bahas di video-video berikutnya. Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu menginit project Laravel-nya. Nah, untuk menginit project Laravel di sini saya akan menggunakan bantuan Composer. Apa itu Composer? Composer adalah sebuah package manager untuk bahasa pemrograman PHP. Nah, buat teman-teman yang belum tahu prerequisite apa aja yang harus disediakan atau disiapkan sebelum menjalankan project Laravelnya, silahkan teman-teman tonton video sebelumnya di playlist Laravel Basic. Di sana dijelaskan
apa aja atau prerequisite apa aja yang harus teman-teman siapkan sebelum menjalankan framework Laravel. Jadi yang pertama Composer, sama yang kedua yaitu PHP itu sendiri atau bahasa pemrograman PHP harus terinstall di komputer teman-teman. Nah, di sini komen yang akan saya jalankan untuk membuat sebuah project Laravel dengan menggunakan Composer, yaitu Composer create project Laravel/Laravel. Lalu di sini nama project yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat atau menggunakan nama Laravel -REST API. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, di sini tergantung koneksi teman-teman ya, karena Composer akan menginstal beberapa dependensi yang dibutuhkan oleh framework Laravel. Nah, kalau udah di sini kita bisa cek apakah foldernya itu sudah kebuat. Kalau sudah kebuat, di sini nanti akan muncul sebuah folder baru sesuai dengan nama project yang kita buat tadi. Di sini saya akan langsung buka project-nya. Silahkan teman-teman buka menggunakan text editor kesayangan teman-teman. Nah, pada tutorial kali ini untuk text editornya saya akan menggunakan text editor Vim. Nah, kurang lebih untuk struktur foldernya seperti ini teman-teman daripada project Laravelnya. Nah, untuk inisialisasi project Laravelnya seperti itu nanti kita akan lanjutkan ke video di video berikutnya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan setup database. Jadi setelah kita berhasil menginit project Laravelnya, yang akan kita lakukan berikutnya adalah men-setup database untuk kebutuhan project kita. Nah, hal pertama atau hal yang berikutnya yang akan kita lakukan untuk men-setup database-nya yaitu saya akan coba membuat sebuah database baru di database MySQL. Nah, silahkan teman-teman gunakan database sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau yang biasa teman-teman gunakan. Namun, pada tutorial kali ini atau playlist kali ini saya akan menggunakan database MySQL. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah database baru dan di sini untuk database GUI-nya saya menggunakan DataGrip. Silakan teman-teman gunakan database GUI yang biasa teman-teman gunakan. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah database baru namanya create database Laravel REST API. Oke, kita akan coba running query-nya. Oke, query-nya berhasil dan di sini kalau teman-teman lihat database-nya berhasil kebuat. Di sini ada Laravel REST API. Nah, setelah database-nya sudah kita siapkan, hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba konfigurasi project Laravel yang sudah kita ini tadi ke database yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di sini teman-teman bisa buka di bagian file.env dan di sini adalah file konfigurasi untuk Laravel project kita. Nah, di sini teman-teman masuk ke bagian DB connection. Di sini teman-teman silahkan gunakan driver sesuai dengan database yang teman-teman gunakan. Nah, karena database yang saya gunakan adalah MySQL, jadi di sini saya menggunakan connection MySQL. Lalu untuk hostnya saya menggunakan host localhost. Lalu untuk portnya di sini saya menggunakan port default di 3306 dan untuk nama database-nya adalah Laravel REST API dan untuk username-nya root dan juga pasportnya di sini saya nggak ngeset pasport jadi saya kosongkan saja. Nah, silahkan untuk konfigurasinya teman-teman bisa sesuaikan dengan konfigurasi database yang teman-teman punya dan kalau misalnya sudah di sini teman-teman bisa save, lalu di sini kita bisa melakukan pengecekan apakah koneksinya sudah berhasil atau belum. Nah, untuk melakukan pengecekan koneksi database-nya berhasil atau enggak, teman-teman bisa menjalankan perintah
PHP Artisan DB. Nah, kalau misalkan koneksinya berhasil, maka di sini kalau kita lihat kita akan masuk ke database yang kita gunakan. Di sini kita masuk ke CLI daripada MySQL-nya. Ini artinya kita sudah berhasil menghubungkan antara project Laravel kita dengan database yang sudah kita setup tadi gitu. Oke, ini kita exit saja. Uh, Jadi saya coba recap untuk konfigurasi ke database. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman membuat database baru atau teman-teman menggunakan database yang sudah ada. Di sini kebetulan saya membuat database baru. Lalu kalau misalnya database-nya sudah ready, teman-teman silahkan konfigurasi di bagian file.env. Teman-teman masuk ke bagian DB connection ini. Teman-teman silahkan pilih connection-nya menggunakan database apa, ada MySQL, MongoDB, ada Postgre, silahkan teman-teman menggunakan driver sesuai dengan database yang teman-teman gunakan. Lalu untuk hostnya, teman-teman juga bisa konfigurasi, untuk portnya juga, lalu nama database-nya disesuaikan dengan database yang ingin teman-teman gunakan, dan untuk username dan juga passwordnya, teman-teman silahkan set sesuai dengan konfigurasi yang teman-teman punya. Nah, selanjutnya kalau konfigurasinya sudah selesai, untuk mengecek apakah koneksinya itu berhasil atau enggak, teman-teman bisa running atau jalankan komen PHP Artisan DB. Nanti kalau koneksinya berhasil, kita akan diarahkan atau masuk ke CLI daripada database yang kita setup. Nah, jadi itu dia untuk config database-nya, teman-teman. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat sebuah migration, di mana migration ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah table pada database yang kita gunakan dengan bantuan Laravel. Yang pertama yang akan kita lakukan, mungkin ini kita exit dulu, lalu mungkin kita coba running dulu PHP Artisan serve. Ini untuk merunning Laravel project kita. Nanti kalau kita menjalankan komen ini, Laravel akan membuatkan sebuah local server untuk kita di port 8000. Oke, ini adalah tampilan default daripada aplikasi Laravelnya. Kita biarkan dulu aja teman-teman. Kita akan fokus ke bagian migration. Nah, untuk masuk untuk melihat bagaimana cara membuat migration, silahkan teman-teman kunjungi laravel.com. Ini adalah website dokumentasi resmi dari Laravelnya. Kita masuk ke bagian Get Started. Lalu teman-teman masuk ke bagian database. Nah, di bagian database ini, teman-teman langsung buka bagian migration-nya. Di bagian migration, di sini sudah dikasih tahu oleh Laravel untuk mengenerate sebuah migration baru, kita bisa menjalankan komen ini. Jadi, komennya adalah PHP Artisan, migration, lalu nama migration-nya apa. Oke, kita akan langsung contohkan teman-teman. Di sini saya akan coba split dulu untuk terminalnya. PHP Artisan migration. Di sini create post table. Nah, di sini kita akan membuat dua buah migration sesuai dengan use case yang sudah kita siapkan di awal. Jadi nanti kita akan membuat migration untuk table post sama migration untuk table comment. Oke, kita akan buat dulu migration untuk table post. Kalau kita menjalankan comment ini, nanti Laravel akan mengenerate sebuah file migration yang akan tersimpan pada folder database migration, dan di sini adalah tempat Laravel menyimpan file-file migration. By default, kalau teman-teman lihat di sini sudah ada beberapa file migration. Ini adalah bawaan daripada Laravelnya, tapi kita akan fokus ke bagian post migration yang baru kita buat tadi. Oke. Nah, di sini kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini adalah template daripada migration-nya.
Dan, di sini kita bisa, melakukan setup file atau field apa aja atau atribut apa aja yang mau kita, buat pada table post gitu. Dan di sini, kita akan buat, table di sini kita akan buat sebuah atribut, type-nya adalah string, lalu untuk field-nya kita kasih nama title. Oke, di sini saya masih menggunakan Copilot. Saya akan coba disable dulu. Oke, nah selanjutnya yang mau kita buat adalah atribut description, type-nya string juga. Lalu di sini namanya description dan atribut berikutnya yang akan kita buat adalah atribut soft delete. Nah, teman-teman bisa abaikan ini dulu karena ini akan kita bahas di bagian akhir daripada playlist kali ini. Nah, jadi soft delete ini uh, adalah sebuah fitur dari Laravel yang dimana ketika kita menggunakan fitur ini, Laravel akan mengenerate sebuah field baru pada table kita yang dimana namanya adalah deleted add. Nanti kita akan lihat ketika tabelnya itu sudah ke-generate, teman-teman. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman buat atribut sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan untuk type daripada kolomnya itu apa aja sih yang disediakan oleh si Laravel, kalau teman-teman masuk ke bagian dokumentasi, teman-teman bisa scroll ke bagian bawah. Nah, di sini ada beberapa kolom types yang sudah disediakan oleh si Laravel. Jadi selain tadi ada string, ada increment, ada juga type-type yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, karena kebutuhan kita simple, jadi kita menggunakan type atau ya type kolomnya itu adalah string. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah di sini setelah kita melakukan setup untuk migration post-nya, hal yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat migration baru untuk table comment. Nah, di sini kita bisa buat migration baru. Nanti di sini akan ke-generate sebuah migration baru namanya create comment tables. Dan di sini kita bisa buat dollar table, lalu di sini type-nya string, namanya adalah comment. Lalu untuk atribut yang kedua, di sini kita akan membuat sebuah atribut baru, type-nya adalah integer. Lalu untuk field-nya kita kasih nama adalah user underscore ID gitu. Nah, kalau kita sudah berhasil melakukan setup untuk migration post dan juga migration comments. Nah, kalau migration-nya sudah ready, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Yang akan kita lakukan berikutnya untuk mengenerate migration yang sudah kita setup tadi, kita bisa menjalankan perintah php artisan migrate gitu. Nah, sebelum komen ini kita generate, kita pastiin bahwa di database kita di sini belum ada table apapun. Di sini saya sudah klik, teman-teman bisa perhatikan tanda panahnya. Ini masih kosong. Nah, sekarang kita coba migration-nya. Nah, di sini kalau migrate-nya itu tidak ada error atau berhasil, di sini akan ada tulisan dan sebanyak migration yang teman-teman berhasil migrate gitu. Dan di sini kalau teman-teman bisa lihat, kita coba refresh. Nah, sekarang sudah terbuat sebanyak 7 table. Teman-teman bisa abaikan table-table lainnya. Kita akan fokus ke table post dan juga comment.
Nah, sekarang kalau kita cek di bagian table post ini, maka teman-teman bisa lihat ada beberapa atribut yang sudah kita set tadi. Di sini ada ID, title, description, deleted add, created add, dan juga updated add. Nah, di sini kita akan coba bahas satu persatu. Di sini kalau teman-teman cek di bagian post migration-nya, table, chaining ID ini, maka dia akan mengenerate sebuah atribut dengan nama ID. Lalu untuk bagian kedua ini sesuai dengan nama atributnya, title, maka dia akan nge-generate sebuah atribut dengan nama title, begitupun dengan description. Dan untuk bagian shop deletes ini, maka di Laravel akan mengenerate sebuah atribut dengan nama deleted add. Dan untuk yang terakhir, timestamp ini Laravel by default akan mengenerate sebuah atribut dengan nama created add dan juga updated add. Nah, kebutuhan ini biasanya untuk melakukan logging ya, gitu kan. Data ini, data tersebut kapan dibuatnya dan kapan terakhir di-update-nya, gitu. Jadi, itu dia daripada fungsi-fungsi dari migration-nya, gitu. Dan untuk table comment kalau teman-teman lihat di sini juga sudah kebuat sebuah table dengan atribut ID, comment, user ID, created add, dan juga updated add. Ini sesuai dengan yang sudah kita set di bagian migration-nya. Nah, jadi itu dia teman-teman cara kita melakukan atau membuat migration pada Laravel. Saya akan coba recap. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengenerate sebuah migration adalah dengan menjalankan komen ini. Jadi PHP Artisan, migration, lalu nama migration yang mau teman-teman buat. Ketika komen ini dijalankan, by default Laravel akan mengenerate satu file yang tersimpan pada folder database. Lalu di sini ada folder migration dan migration-nya itu akan ditaruh di sini. Dan selanjutnya teman-teman bisa lakukan setup table-nya sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Field apa aja atau atribut apa aja yang mau teman-teman buat. Dan selanjutnya kalau migration-nya sudah teman-teman selesai setup, hal yang berikutnya yang teman-teman lakukan adalah teman-teman menjalankan perintah PHP Artisan Migrate, maka nanti migration yang sudah kita setup tadi akan ke-generate ke database kita dalam bentuk table gitu. Dan untuk kolom type-nya yang bisa teman-teman gunakan, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak banget kolom type yang bisa teman-teman gunakan. Ada big integer, ada binary, boolean, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk migration pada Laravel. Setelah kita berhasil melakukan migration pada Laravel dan table-tablenya sudah berhasil ke-generate, dan kalau kita lihat di sini ada table comment dan juga post. Hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat sebuah seeding atau seeder pada framework Laravel. Nah, untuk membuat sebuah seeding atau seeder di Laravel, kita bisa masuk ke bagian seeding dan di sini Laravel sudah menginformasikan bagaimana cara membuat sebuah seeder. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menjalankan command PHP Artisan make seeder, lalu nama seeder yang mau kita buat, maka Laravel akan mengenerate sebuah file yang bisa kita mainkan di sana. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk membuat sebuah seeding di Laravel. Oke, di sini saya akan coba buat sebuah sheet baru dengan nama post seeder. Lalu yang kedua di sini saya akan membuat sebuah seeding baru atau seeder baru dengan nama comment seeder. Nah, ketika comment itu dijalankan, maka Laravel akan membuat sebuah file baru, ada folder seeders. Di sini di dalam folder database ada folder seeder dan teman-teman bisa intip di sana ada dua
file baru yang baru kita generate tadi, yaitu post seeder dan juga comment seeder. Untuk database seeder ini bawaan daripada si Laravel-nya. Nah, kita akan coba lihat di bagian post seeder-nya, teman-teman. Dan di sini ini merupakan templating daripada seeder yang sudah disiapkan oleh si Laravel. Nah, seeder ini sendiri gunanya untuk apa sih? Seeder ini sendiri gunanya adalah untuk mengenerate sebuah data yang akan kita inputkan ke database. Biasanya ini merupakan data-data default, data-data bawaan untuk merunning aplikasinya gitu. Jadi sehingga ketika kita mau mencoba aplikasinya, kita nggak perlu nge-input datanya secara manual, tapi kita setup di bagian seeder ini gitu, teman-teman. Dan hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita butuh kelas DB ini untuk menginsertkan data baru ke database. Dan di sini kita bisa taruh logic kita untuk apa ya, untuk memasukkan atau menambahkan data baru ke database kita. Nah, di sini saya akan menggunakan kelas daripada DB-nya, lalu static method yang akan kita gunakan adalah table, dan kita ngasih tahu data ini kita mau masukkan ke table post, dan di sini kita menggunakan method insert, dan datanya kita bisa masukkan di sini, teman-teman. Oke, di sini saya akan masukkan 2 buah data. Oke, yang pertama di sini berarti ada title. Kita kasih nama aja, title-nya adalah title 1. Lalu yang kedua atributnya yaitu description, dan di sini adalah description 1. Lalu berikutnya kita akan isi untuk data yang kedua. Sini di bagian atribut title kita isi value-nya adalah title 2. Lalu di bagian description di sini value-nya adalah description 2. Oke. Kalau udah ini untuk seeding-nya cukup seperti ini. Kita cuma mau memasukkan 2 buah data pada post table. Dan berikutnya kita akan coba setup di bagian comment seeder-nya. Di sini kita akan coba copy dulu kelas daripada DB-nya. Lalu di sini kita akan menggunakan DB table. Di sini berarti comments. Kita mau memasukkan data atau menambahkan data ke table comment. Lalu metode yang mau kita gunakan adalah insert. Dan di sini kita masukkan 3 buah data. Misalkan yang pertama ada comment. Terus di sini untuk value-nya yaitu comment 1, dan untuk atribut kedua yaitu user ID di sini kita kasih 1 misalkan. Lalu yang kedua ada datanya di sini comment 2. Oh, yang di atas typo. Terus di sini untuk user ID-nya kita masih pakai user ID 1. Dan data terakhir atau data yang ketiga yaitu comment, dan di sini comment 3, dan untuk user ID-nya kita mau menggunakan user ID 2. Oke, jadi untuk datanya kita sudah coba setup di bagian seeder-nya. Jadi di sini di bagian comment seeder kita mau menginsertkan 3 buah data, dan untuk di post seeder kita mau menginsert 2 buah data. Nah, kalau seeder-nya sudah ready atau sudah siap, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita menjalankan command php artisan db seed, lalu nama seeder-nya apa gitu. Ini adalah sebuah komen yang bisa kita
jalankan untuk menjalankan sebuah seeder. Nanti Laravel secara otomatis akan memasukkan data-data yang sudah kita setup pada seeder-nya ke table kita. Nah, sebelum kita menjalankan komen ini, kita coba pastiin bahwa di table comment ataupun di table post datanya masih kosong. Oke, kita coba jalankan perintah ini. Oke, kita cek di bagian sini kalau teman-teman lihat datanya sudah masuk, di mana kita berhasil menginsert 2 buah data, yaitu title 1 sama title 2. Untuk komennya masih kosong, berarti kita bisa menjalankan komen yang sama. Berarti di sini komen seeder. Berhasil di sini kalau kita lihat di bagian komennya, 3 buah data sudah masuk, yaitu komen 1, komen 2, dan komen 3. Di sini user ID-nya 1, 1, dan 2. Sesuai dengan yang kita setup di bagian sini, teman-teman. Nah, jadi itu dia cara kita membuat sebuah seeder pada Laravel. Saya akan coba recap dulu. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menjalankan komen ini, PHP Artisan, make seeder, lalu nama seedernya apa. Nah, ketika komen ini dijalankan, maka Laravel secara otomatis akan mengenerate sebuah file baru pada folder seeder di dalam folder database. Lalu selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah menggunakan kelas DB ini, lalu untuk menginsertkan data-data baru yang mau teman-teman insertkan ke table tertentu, gitu. Nah, kalau seeder-nya sudah ready, selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah menjalankan perintah PHP artisan dbseed, lalu nama seeder yang ingin teman-teman jalankan. Maka secara otomatis nanti data-data yang ada pada script teman-teman akan masuk ke database teman-teman. Nah, jadi itu dia cara membuat seeder pada Laravel. Setelah kita berhasil melakukan config database di framework Laravel, membuat migration, dan melakukan seeding, selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan utama kita pada playlist kali ini, yaitu membuat sebuah REST API dengan framework Laravel. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuat REST API dengan metode get, yang dimana kita akan coba mengambil semua data yang ada di table post dan kita akan kirimkan ke klien. Dan yang pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan itu adalah kita membuat sebuah controller, di mana logic untuk mengambil data ke database dan mengembalikan ke klien kita akan taruh di controller tersebut. Nah, untuk membuat sebuah controller pada Laravel, teman-teman bisa masuk ke bagian dokumentasi. Di sini ada di bagian the basics. Lalu teman-teman klik saja di bagian controllernya. Nah, di sini untuk membuat sebuah controller baru, teman-teman bisa menjalankan perintah PHP artisan make controller. Lalu di sini nama controller yang mau teman-teman buat. Nah, karena kita akan mengambil data dari table post, maka kita akan coba membuat sebuah controller post. Nah, di sini kita akan langsung praktekkan cara membuat sebuah controller. Di sini kita pakai command PHP artisan make controller, lalu nama controller yang mau kita buat. Ketika komen ini dijalankan, maka Laravel akan membuatkan sebuah file pada folder app http, lalu di dalam folder controller, maka disitulah tempat controller kita ditaruh. Nah, jadi kalau kita buka di bagian foldernya, di sini di app ada http lalu controller, dan di sini adalah file controller yang baru kita generate tadi. Kalau teman-teman intip, di sini isinya masih kosong. Kita akan coba taruh logic untuk mengambil semua data dari database, dari table post yang nanti akan kita kembalikan ke klien. Oke, di sini kita akan langsung buat metodenya. Di sini kita pakai public function. Nama metodenya find all. Untuk parameternya kita kosongkan.
Dan di sini untuk melakukan query ke database pada Laravel ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan query builder dan yang kedua kita bisa menggunakan ORM dari Laravel yaitu Eloquent. Nah, untuk pada tutorial kali ini kita akan coba menggunakan query builder terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi di sini yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke bagian dokumentasi, di bagian database di sini ada query builder. Dan di sini, sudah ada, contoh-contoh, pembahasan kayak kita mau melakukan where, join, dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk ke bagian basic terlebih dahulu. Jadi, untuk menggunakan query builder kita perlu me-use terlebih dahulu atau mengimportnya terlebih dahulu. Kita akan taruh di bagian sini dan selanjutnya kita sudah bisa menggunakan kelas DB-nya untuk melakukan atau bermain-main dengan database. Di sini saya akan membuat sebuah, variabel baru namanya adalah post, karena ini, plural nanti datanya banyak jadi kita membuat, plural ya namanya. Dan di sini kita pakai kelas DB dan static yang akan kita gunakan adalah table. Di sini kita tentukan data dari table apa yang mau kita ambil dan di sini teman-teman bisa pakai metode get. Oke, kalau udah kita return, di sini saya akan menggunakan metode respon. Respon ini menerima 2 parameter. Parameter pertama kontennya yang mau kita kembalikan ke klien, lalu parameter kedua, status code-nya dan ada 3 parameter, sorry, dan parameter ketiga adalah headers-nya. Di sini, bentuknya adalah sebuah array. Dan, kita akan masukkan 2 parameter aja. Jadi yang pertama yaitu variabel post-nya itu sendiri, yaitu kontennya, dan yang kedua adalah status code-nya. Dan untuk status code-nya saya akan taruh 200 karena, nanti kalau responnya sukses, itu status code-nya 200. Nah, untuk metodenya jadi cukup seperti ini teman-teman dan berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah routing yang akan kita arahkan ke metode find all dari post controller ini. Nah, untuk pembuatan routing dalam pembuatan API pada Laravel, kita bisa masuk ke bagian ini saya kecilin dulu, routes. Lalu di sini kalau teman-teman lihat sudah ada 4 file dan kita akan buka di bagian API karena kita akan membuat API dan kita akan taruh routing kita di bagian API ini, teman-teman. Oke, di sini berarti kita akan ke bagian paling bawah. Di sini untuk membuat route kita bisa menggunakan kelas route lalu static method get yang akan kita gunakan karena kita akan membuat sebuah get, routing dan di sini parameter pertama kita akan, kasih, path-nya yaitu post sesuai dengan data yang mau kita ambil dan di parameter kedua callback-nya kita akan arahkan ke post controller. Dan di sini kelas dan metode yang mau kita invoke adalah find all. Kalau udah di sini kita save. Oke, kalau udah ini kita save, kita akan coba akses, root post ini pada HTTP client. Nah, di sini saya menggunakan hopscotch untuk HTTP client-nya. Silahkan teman-teman gunakan HTTP client yang biasa teman-teman gunakan. Sini berarti http://localhost, portnya di port 8000 dan di sini karena kita menaruh endpoint kita pada file API maka secara otomatis kita memiliki prefix, kita harus menambahkan prefix API pada endpoint-nya lalu di sini kita akses path-nya yaitu post. Oke, kalau kita hit maka di sini kita sudah berhasil mengambil data dari database yang dimana ini sesuai dengan yang ada di database kita. Sini kalau teman-teman intip di bagian database-nya kita memiliki 2 data untuk data post yaitu title 1 dan title 2. Dan kalau kita lihat di bagian responnya ini sudah sesuai, title-nya ada title 1 dan title 2. Oke, kita recap dulu teman-teman untuk bagian ini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah endpoint, kita membuat controller terlebih dahulu dan untuk pembuatan controller
teman-teman bisa menjalankan komen ini pada terminal teman-teman, PHP Artisan, make controller, lalu nama controller yang mau teman-teman buat. Ketika komen ini dijalankan, maka Laravel secara otomatis akan mengenerate file controller. Dan itu terletak pada folder app, CTP, dan juga folder controller. Dan di sini teman-teman bisa melakukan logic apapun di bagian controller, misalnya pengambilan data ke database. Dan di sini untuk melakukan query, saya kebetulan menggunakan query builder. Di sini kita pakai static table, lalu tentuin nama tabelnya apa, dan saya menggunakan metode get untuk pengambilan datanya. Dan kalau pengambilan datanya itu berhasil, maka datanya itu kita akan kembalikan ke klien dengan metode respon teman-teman. Dan di sini metode respon menerima 3 parameter. Parameter pertama datanya, parameter kedua status code-nya, dan parameter ketiga header-nya. Kita menggunakan 2 parameter aja, data dan kontennya atau datanya dan juga status code-nya. Nah, kalau functionnya ini metodenya ini sudah kita buat, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat sebuah routing yang akan kita arahkan ke metode yang baru kita buat tadi di post controller. Nah, di sini saya menggunakan class route, lalu di sini metodenya get, lalu path-nya yaitu post, dan untuk parameter kedua callback-nya kita akan arahkan ke post controller, dan find all, metode find all yang akan kita invoke. Dan ketika kita hit endpoint kita, maka secara otomatis datanya yang dari database akan dikembalikan oleh server Laravel kita ke klien. Nah, jadi itu dia cara kita mengambil data dari database dan kita membuat sebuah endpoint-nya yang bisa kita akses dari klien. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Setelah kita berhasil mengambil semua data post yang ada di database, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita membuat sebuah endpoint untuk mengambil data tertentu dari database. Misalnya kita akan mengambil data post 1 dengan mengirimkan ID-nya. Atau kita mau mengambil data post 2 dengan mengirimkan ID-nya. Nah, bagaimana cara kita mencapai hal tersebut? Di sini karena controllernya sudah terbuat, jadi kita akan taruh metode atau logiknya di bagian sini, teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat sebuah metode baru, function di sini find one, dan di sini karena kita akan menerima sebuah parameter dari klien, maka di sini untuk parameternya kita akan buat parameter yang dimana type parameternya itu adalah request, dan di sini kita akan buat variabelnya adalah request. Dan di sini anggap kita akan membuat sebuah variabel namanya post ID. Lalu di sini untuk parameternya kita bisa ambil dari $request. Lalu di sini kita chaining menggunakan metode route dan anggap nama parameternya adalah post ID. Dan nanti post ID ini kita akan gunakan untuk melakukan query ke database. Di sini saya akan buat sebuah variabel yang kedua namanya post, karena nanti ekspektasinya kita akan mendapatkan suatu data. Jadi di sini singular namanya, dan kita akan main-main masih dengan menggunakan query builder untuk mengambil data ke database-nya. Sini DB kita panggil static table, lalu nama tabelnya adalah post, dan di sini kita akan melakukan query pakai metode where, dan di sini ID sama dengan $post ID. Lalu di sini kita pakai metode get untuk pengambilan datanya. Kalau udah berhasil, di sini kita akan return datanya menggunakan metode respon. Lalu di sini data yang akan kita kembalikan adalah data post, dan di sini untuk status code-nya masih 200. Sukses.
Nah, untuk pembuatan, metodenya jadi cukup seperti ini teman-teman, kita mengambil, parameternya menggunakan metode route, lalu kita tampung ke dalam sebuah variabel post ID, lalu kita melakukan query dengan menggunakan query builder, lalu kita melakukan kondisi yang di mana, ID-nya sesuai dengan post ID yang dikirim oleh si klien, dan di sini kalau berhasil, yang akan kita kembalikan adalah hasil query-nya dengan status code 200. Oke, selanjutnya di sini, metodenya sudah kebuat, yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat routing-annya yang akan kita arahkan ke, metode tersebut. Jadi di sini kita akan ganti find-nya jadi find one. Lalu di sini metodenya tetap get, dan yang membedakan adalah untuk routing yang kedua ini, dia menerima sebuah parameter. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah parameter di Laravel, teman-teman bisa pakai curly bracket, lalu namanya post ID. Ini harus sesuai dengan nama yang kita deklarasikan di controller. Karena di controller kita menamainya parameternya adalah post ID, maka di bagian routingannya juga harus post ID. Jadi harus sama, teman-teman. Dan sekarang rootnya sudah kita berhasil buat, dan metodenya juga sudah kita siapkan. Selanjutnya kita akan coba tes endpoint yang baru kita buat tadi. Berarti di sini metodenya tetap get, post kita tinggal menambahkan parameternya aja. Misalkan parameter ID, ekspektasinya kita mendapatkan data yang title ID 1 ini. Title 1 ini. Oke, ini kita berhasil mendapatkan datanya title 1. Sekarang kalau kita kirim 2, harusnya datanya berubah. Ini kalau teman-teman lihat title 2, description 2, dan ID-nya 2. Kalau kita balik lagi ke 1, ini teman-teman bisa lihat data yang kita dapatkan adalah yang ber-ID 1. Nah, jadi itu dia teman-teman cara kita mengambil data berdasarkan parameter tertentu yang dikirimkan oleh si klien. Saya akan coba recap lagi. Jadi yang pertama di sini kita membuat sebuah function atau metode dengan nama find all. Ekspektasinya find all ini menerima sebuah parameter, dan di sini parameternya kita ambil dari routing dengan nama ekspektasinya adalah post ID, dan post ID ini kita gunakan untuk melakukan query ke database dengan bantuan query builder. Dan kalau datanya berhasil, kita akan kembalikan ke klien dan status code-nya yaitu 200. Dan di bagian routingannya di sini karena kita mau membuat sebuah routing yang menerima sebuah parameter, maka kita bisa mendeklarasikan parameter tersebut dengan menggunakan curly bracket seperti ini. Dan teman-teman kasih nama sesuai dengan nama yang ada di controller. Lalu arahkan routingan tersebut ke metode yang mau teman-teman arahkan. Nah, itu dia cara kita mengambil data tertentu di Laravel berdasarkan parameter yang dikirimkan oleh klien. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Setelah kita berhasil mengambil data berdasarkan parameter tertentu, selanjutnya kita akan membuat sebuah endpoint untuk menambahkan data baru ke dalam database kita atau ke dalam table kita. Nah, di sini hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat metodenya terlebih dahulu untuk menyimpan atau menambahkan data baru ke database. Di sini saya akan membuat function baru atau metode baru, public function dengan nama insert one. Lalu di sini dia menerima sebuah parameter karena nanti klien akan mengirimkan datanya. Jadi di sini type parameternya adalah request, lalu di sini variabel atau parameternya $request. Dan di sini kita akan membuat sebuah variabel namanya title untuk menampung title yang dikirimkan oleh klien, karena ini post ini memiliki title dan juga description. Jadi di sini $title, lalu di sini berarti untuk mengambil datanya kita ambil dari $request, di sini adalah title. Oke, kalau udah di sini $title, $description.
description sama dengan dollar request, lalu di sini description. Oke, sekarang dua data yang nantinya dikirimkan oleh klien, kita sudah tampung kedua variabel ini, yaitu variabel title sama variabel description. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah logic untuk menyimpan data tersebut ke database. Nah, di sini saya akan menggunakan query builder lagi-lagi teman-teman. Jadi di sini db $table, lalu nama tablenya adalah post. Dan di sini saya akan menggunakan metode insert, teman-teman. Nah, untuk menginsertnya di sini berarti kita akan membuat sebuah objek, berarti namanya key pertama yaitu title, dan di sini datanya adalah $title. Lalu yang kedua key yang akan kita buat description, dan di sini untuk value-nya kita akan ambil dari variable description. Kalau udah kita save, lalu di sini kita akan memberikan informasi ke klien bahwa datanya itu sudah berhasil ditambahkan. Di sini saya akan return respon. Lalu di sini saya akan akan mengembalikan sebuah string. Jadi di sini berarti data hasil ditambahkan. Dan untuk status code-nya yaitu 201 atau created. Oke, kalau udah ini adalah metodenya yang sudah berhasil kita buat. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah routing baru yang akan kita arahkan ke metode tersebut. Jadi di sini berarti metodenya kita tinggal ganti, berarti di sini jadi insert one. Lalu di sini karena kita mau mengirimkan atau menambahkan data baru, berarti di sini adalah metodenya post yang akan kita gunakan, dan kita tidak perlu mengirimkan sebuah parameter karena nanti datanya itu kita kirimkan dari bodinya, request bodinya. Oke, untuk routingannya cukup seperti ini, dan selanjutnya kita akan coba tes endpoint-nya, teman-teman. Dan di sini berarti metodenya kita ganti, metodenya adalah metode post, lalu di sini untuk path-nya seperti ini aja, dan untuk bodinya kita akan taruh membuat sebuah JSON, dan di sini title, di sini adalah title 3. Lalu untuk deskripsinya, description di sini description 3. Oke, harusnya udah. Jadi kita sudah siapkan data dari bodinya yaitu title dan juga description, dan di sini metodenya post, dan di sini untuk path-nya juga udah sesuai. Oke, ekspektasinya kalau berhasil kita mendapatkan status code 201, dan di sini ada message bahwa data berhasil ditambahkan. Oke, kita enter. Oke, di sini kalau teman-teman lihat kita sudah mendapatkan respon dari server, data berhasil ditambahkan, ini typo. Nggak apa-apa, berarti artinya data kita berhasil masuk ke database. Sekarang kalau kita mau intip di bagian database-nya, kita akan coba lihat. Nah, di sini datanya sudah masuk, teman-teman. Ada data 1, 2, dan data 3. Sekarang kita coba input lagi data keempat. Di sini oke, data berhasil ditambahkan, ini kurang N. Sekarang kalau kita intip terakhir datanya ada 3. Kalau kita refresh di sini sudah masuk data yang keempatnya. Oke, jadi itu dia cara kita menambahkan atau membuat sebuah endpoint post pada Laravel untuk menyimpan data ke database. Saya akan coba recap dulu, teman-teman. Jadi yang pertama yang kita lakukan yaitu membuat metodenya untuk menyimpan data ke database, dan di sini untuk metode menyimpan data ke database, ekspektasinya adalah kita menerima sebuah parameter, yaitu parameter request. Karena nanti ekspektasinya adalah metode ini akan menerima body dari klien.
Dan di sini untuk, request body-nya kita simpan di dalam variabel, yaitu variabel title dan juga variabel description. Nah, untuk logic penyimpanan datanya kita menggunakan query builder. Di sini, kita akan menyimpan ke dalam table post, lalu di sini kita menggunakan metode insert untuk menyimpan datanya. Data apa yang kita simpan yaitu data title, dan di mana data title ini value-nya kita ambil dari request title dan description kita ambil dari request description atau data yang dikirimkan oleh si klien. Kalau berhasil, kita mengembalikan atau memberikan informasi ke klien bahwa datanya berhasil ditambahkan dan di sini untuk status code-nya yaitu 201 atau created. Oke, di sini kita simpan dulu dan, setelah kita berhasil membuat metode untuk menyimpan data ke database, selanjutnya adalah kita membuat routing. Nah, di routing ini jangan lupa teman-teman bedain kalau untuk menyimpan data biasanya post metodenya, lalu untuk page-nya ini disesuaikan dengan, data yang mau teman-teman simpan. Dan untuk callback-nya teman-teman bisa arahkan ke metode untuk menyimpan data yaitu insert one. Nah, itu dia, cara kita menyimpan membuat sebuah endpoint POST pada Laravel untuk menyimpan data ke database. Setelah kita berhasil membuat endpoint untuk menyimpan data ke database, selanjutnya kita akan membuat sebuah endpoint untuk melakukan update data yang ada di database. Caranya seperti apa? Caranya, kita akan langsung, buat sebuah metode baru di bagian controllernya dan kita akan menaruh logic untuk mengupdate data di database pada metode tersebut. Di sini, kita akan coba buat function atau metode baru namanya adalah update one, dan di sini tentu metode ini akan menerima sebuah parameter di mana parameternya adalah parameter request. Jadi kita akan buat type-nya itu adalah request dan di sini kita akan membuat sebuah variabel request. Dan yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengambil dari parameter path-nya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah variabel baru namanya post ID yang di mana ini untuk menampung data dari parameter URL-nya. Jadi di sini berarti kita akan ambil data dari $request, lalu di sini route, dan di sini anggap nanti nama parameternya adalah post ID. Dan yang berikutnya adalah kita akan mengambil atau membuat variabel title yang dimana di sini untuk menampung dari request bodinya yaitu title, dan di sini $description untuk menampung dari request bodinya. Oke, kalau udah, selanjutnya kita akan membuat sebuah logic untuk melakukan update ke database. Lagi-lagi di sini saya akan menggunakan query builder untuk berhubungan dengan database. Jadi di sini DB kita panggil static method namanya table. Di sini kita akan melakukan update ke table post. Lalu di sini kita akan melakukan query yang ID-nya adalah ID post ID, $post ID, dan di sini kita akan melakukan metode update. Oke, untuk metode update-nya di sini dia menerima sebuah objek atau array dan di sini kita akan coba update data dari yang ada di database sesuai dengan data yang dikirimkan oleh si klien. Itu title-nya yang akan kita update sesuai dengan title yang dikirimkan oleh klien, dan yang kedua description-nya yang akan kita update sesuai dengan description yang dikirimkan oleh si klien. Kalau sudah berhasil, di sini kita akan melakukan return atau informasi ke klien bahwa datanya berhasil diupdate.
Kita akan kasih message, data berhasil di-update. Oke, dan di sini untuk statusnya 200 sukses. Nah, jadi untuk untuk metode update-nya cukup seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kalau metodenya udah ready, kita akan membuat root-nya. Di sini oke, yang pertama berarti metode yang akan kita panggil adalah update one, dan untuk root untuk mengupdate data biasanya metodenya adalah put. Lalu di sini selain menerima data dari body, put ini juga biasanya menerima sebuah parameter dari root-nya atau page-nya, ini kita taruh parameter juga. Jadi di sini post ID sesuai dengan yang kita set di bagian controllernya, yaitu di bagian sini, teman-teman. Oke, terus kalau udah berarti kita sudah membuat sebuah root dengan metode put, lalu path-nya yaitu post/post ID, dan metode yang akan kita panggil adalah update one. Oke, kalau udah berarti kita akan langsung cek aja di bagian HTTP client-nya, di mana di sini berarti kita akan update metodenya yaitu put, lalu di sini post-nya yang mau kita update adalah post ID 1, dan di sini berarti ID 1, di sini ID 1, dan kita akan menambahkan di sini edited, dan di bagian deskripsinya juga edited. Harapannya post ID 1 itu akan terupdate datanya jadi seperti ini. Oke, kalau udah kita akan coba hit. Oke, di sini kita sudah berhasil mendapatkan respon dari server, yaitu data berhasil diupdate dan statusnya yaitu 200. Sekarang kalau kita coba melakukan pengecekan di database, kita akan melakukan request di sini yang ID 1, title 1, harusnya kalau kita refresh sekarang udah ada editednya. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil mengupdate data yang ada di database. Sekarang kita akan coba update yang ID 2, berarti di sini kita akan tambahkan ID 2, kita send, dan di sini dapat respon berhasil. Dan kalau kita refresh di bagian database, di sini datanya ke update. Dan kalau kita misalnya mau akses pada endpoint-nya, harusnya di sini. Nah, untuk ID 1 dan ID 2 sudah ke update, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan coba recap di bagian codingannya. Jadi untuk melakukan update data dari data yang ada di database, yaitu yang pertama kita membuat sebuah metode yang dimana metode ini akan menerima parameter request gitu. Lalu di sini kita akan tampung parameter root-nya di dalam variabel post ID, dan untuk body-nya kita tampung di variabel title dan juga description. Dan selanjutnya di sini kita menggunakan query builder untuk mencari data yang ada di table post dengan ID sesuai yang dikirimkan oleh klien, dan kita akan melakukan update title dan juga description sesuai dengan data yang dikirimkan oleh klien, yaitu request body-nya. Dan kalau sudah selesai, kalau update-nya tidak ada error, maka kita akan mengembalikan ke klien bahwa data berhasil diupdate dengan status code 200. Dan kalau metodenya sudah kita buat, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah routing, yaitu dengan metode put, lalu di bagian path-nya kita menerima parameter namanya post ID, dan di sini metode yang kita panggil yaitu metode update one. Nah, jadi itu dia cara kita melakukan atau membuat sebuah endpoint untuk mengupdate data ke database. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah routing atau endpoint untuk mendelete data dari database. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan seperti biasa, kita akan membuat sebuah metode baru pada controller kita. Oke, di mana di sini kita akan membuat sebuah metode untuk melakukan atau untuk menghapus data di database. Ini public function, di sini berarti delete one,
Dan di sini tentu ekspektasinya kita akan menerima sebuah parameter. Di sini type parameternya adalah request, dan di sini saya akan buat sebuah dollar request. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah ini masih ada error. Nah, oke. Yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menampung parameternya terlebih dahulu pada variabel post ID, di mana parameternya kita bisa ambil dari dollar request, lalu di sini method route, lalu di sini post ID. Oke, kalau udah selanjutnya kita akan membuat logic untuk menghapus data di database dengan menggunakan query builder. Di sini berarti db kita panggil static metodenya yaitu table. Table yang mau kita gunakan adalah post, lalu di sini kita pakai query where dengan metode where, berarti di sini ID dan ID-nya sesuai dengan post ID. Kalau udah datanya kita delete. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah kalau penghapusannya berhasil, kita akan mengembalikan respon ke klien, return respon. Lalu di sini kita akan kasih message data berhasil di delete. Dan untuk status code-nya yaitu 200, teman-teman. Nah, jadi ini logic untuk kita menghapus data di database. Dan setelah metodenya itu sudah ready atau sudah siap, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat routingannya, teman-teman. Berarti di sini yang pertama metode yang mau kita ambil, yang mau kita jalankan adalah delete one. Lalu di sini jangan lupa untuk metodenya yang akan kita gunakan yaitu delete. Dan di sini untuk path-nya kita samakan aja post ID. Oke, untuk routingannya sudah berhasil kita buat, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba melakukan pengecekan. Di mana di sini kita akan coba menghapus data yang ID-nya 4. Oke, berarti di bagian API-nya atau di bagian HTTP client-nya di sini kita akan menghapus data yang ber-ID 4, dan di sini jangan lupa metodenya kita akan ganti atau rubah ke bagian atau metode delete. Kita send. Sini kita sudah berhasil mendapatkan respon data berhasil di delete dan statusnya yaitu 200. Oke, sekarang kita akan coba cek ke database apakah datanya yang berhasil ke delete. Sini saya akan coba refresh. Datanya hilang, teman-teman. Di sini ada 1, 2, dan data 3. Data 4-nya hilang, dan kalau misalnya kita get lagi di bagian endpoint/post, di sini data 4-nya benar-benar hilang. Dan di sini kalau kita delete lagi data yang ID 3, di sini kita send, kita mendapatkan respon data berhasil di delete, dan ketika kita mengakses metode get-nya, di sini datanya tinggal 2, yaitu data 3-nya berhasil ke delete. Nah, jadi itu dia cara kita menghapus data membuat sebuah endpoint untuk menghapus data di database di Laravel. Nah, saya akan coba recap yang kita buat tadi. Jadi yang pertama di sini kita membuat sebuah metode baru untuk melakukan penghapusan data di database, di mana di sini ekspektasinya kita akan menerima sebuah parameter ID dengan nama post ID dan kita tampung ke variabel post ID. Dan selanjutnya untuk logic menghapus datanya kita menggunakan query builder, di mana di sini kita mengambil atau menggunakan static method table dan post table yang kita akan cari data yang ID-nya sesuai dengan post ID yang dikirimkan oleh klien. Dan kalau datanya ketemu, kita akan menghapus data tersebut. Dan kalau berhasil, kita akan mengembalikan respon dengan message data berhasil di delete dan status code-nya yaitu 200. Nah, kalau metodenya sudah ready, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah routing, di mana di sini jangan lupa untuk metodenya yaitu delete, dan untuk
path-nya yaitu post id, dan metode yang kita invoke adalah metode delete one. Nah, jadi itu dia cara kita menghapus data atau membuat sebuah endpoint di Laravel untuk menghapus data di database. Setelah kita berhasil membuat sebuah endpoint untuk mengambil, menambahkan data baru, mengupdate, dan juga menghapus data dari database dengan metode get, post, put, dan delete. Selanjutnya kita akan belajar atau masuk ke topik pembahasan kita berikutnya, yaitu kita akan mempelajari ORM dari Laravel, yaitu Eloquent. Dan di mana kalau teman-teman perhatikan, ketika kita membuat sebuah logic yang berhubungan dengan database, di mana dari mulai find all, find one, insert, dan lain sebagainya, kita masih menggunakan query builder, yaitu kelas dari DB-nya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana berhubungan dengan database dengan menggunakan ORM atau Eloquent dari Laravel. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian dokumentasi dari Laravel, teman-teman. Dan kalau teman-teman masuk ke bagian Eloquent ORM, di sini teman-teman masuk ke bagian Getting Started-nya, di mana hal pertama yang harus kita lakukan untuk membuat atau menggunakan Eloquent, kita harus membuat model terlebih dahulu. Nah, di sini untuk membuat model, teman-teman bisa menggunakan command atau perintah PHP artisan make model, lalu nama model yang mau teman-teman buat. Dan ini biasanya disesuaikan dengan nama table yang ada pada database teman-teman. Misalnya teman-teman punya table post yang dimana nanti ketika teman-teman mau mengenerate sebuah model, maka namanya adalah post. Dan itu harus singular gitu, karena secara default nanti Laravel akan mencari table post yang plural gitu. Nah, itu aturan penamaan daripada pembuatan model pada Laravel. Nah, kita akan langsung praktekkan gimana cara kita membuat modelnya, teman-teman. Dan ini kita akan coba main-main dengan Laravel Eloquent yang akan kita implementasikan pada table comment. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian getting started-nya atau ke bagian dokumentasinya. Kita akan copy bagian ini ya, teman-teman. Berarti di sini kita clear. Kita akan jalankan komen ini. Berarti kita akan membuat sebuah model dengan nama komen. Dan ketika perintah ini dijalankan, maka secara otomatis Laravel akan mengenerasikan sebuah model atau file baru di dalam folder app models. Lalu di sana ada file dengan nama comment sesuai dengan nama model yang baru kita generate tadi. Di sini kalau teman-teman mau intip di bagian app model, maka di sini by default sudah ada model namanya user, ini bawaan dari Laravel-nya, dan model yang baru kita generate tadi yaitu model comment ada di bagian sini, teman-teman. Oke, setelah modelnya berhasil ke generate, hal apa yang harus kita lakukan? Di sini kita akan masuk ke bagian dokumentasi. Nah, di sini kita bisa melakukan setting terkait model ini akan kita integrasikan dengan table apa yang ada di database kita. Kalau misalkan nama modelnya dan juga nama tabelnya itu sesuai dengan aturan penamaan dari Laravel, kita nggak perlu melakukan hal ini. Tapi kalau misalkan penamaannya belum sesuai, baik itu nama model ataupun nama table dengan aturan Laravel, maka kita melakukan hal ini agar memberitahu kepada si Laravel bahwa model ini nanti akan berhubungan dengan table tertentu di database atau table ini yang ada di database. Nah, untuk itu nggak apa-apa, sebagai pembelajaran kita akan coba set di bagian ininya, teman-teman. Berarti di sini kita akan melakukan membuat sebuah variabel protected dengan nama dengan value-nya yaitu comment. Oke, karena table kita adalah
namanya comment. Ini sesuai dengan di database kita, comments gitu. Lalu, hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan set pada variabel primary key. Nah, ini balik lagi kalau misalkan penamaan primary key-nya tidak sesuai dengan kaidah atau penamaan yang aturan yang ditetapkan oleh si Laravel, kita perlu melakukan hal ini. Tapi kalau misalkan penamaan kita sudah sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh si Laravel, kita tidak perlu melakukan ini. Lagi-lagi sebagai pembelajaran kita akan tetap melakukan ini. Jadi di sini berarti, primary key-nya adalah ID. Oke, selanjutnya kalau misalnya hal ini sudah, kita lakukan, kita sudah, berhasil, membuat modelnya atau cukup untuk setting modelnya seperti ini, teman-teman. Nah, ketika modelnya ini sudah berhasil kita buat, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat sebuah, eee controller baru. Di sini berarti, PHP artisan make controller. Sini berarti namanya adalah comment controller. Oke, selanjutnya kita akan, buka file controller-nya, kita akan intip di bagian controllers. Lalu di sini sudah ada comment controller-nya. Nah, di sini, kita akan, gunakan model yang baru kita buat tadi pada file command controller, yang di mana, cara menggunakannya yaitu teman-teman bisa masuk ke bagian dokumentasi, lalu, di sini teman-teman bisa ini artikel model, oke. Ini masih model, di bagian controller-nya harusnya nanti kita harus me-use model tersebut pada controller kita. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama kita harus melakukan use atau import terlebih dahulu model yang mau kita gunakan pada controller yang mau kita pakai. Jadi misalnya di sini berarti kita akan menggunakan model comment pada controller comment controller. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah metode baru namanya adalah find all, yang dimana nanti kita akan coba mau ngambil semua data yang ada di database dengan menggunakan ORM Laravel atau Eloquent. Kalau sebelumnya kita menggunakan query builder, nah di sini kita akan coba menggunakan Eloquent. Nah, berarti di sini kita bisa menampung atau membuat sebuah variabel namanya comment sama dengan berarti di sini comment kita akan menggunakan static, kita akan coba langsung get. Nah, jadi, bisa juga seperti ini teman-teman. Bedanya apa antara query builder dengan Eloquent, nanti akan terlihat ketika kita melakukan joining. Nah, ini, untuk sekarang mungkin masih belum kelihatan ya, tapi nggak apa-apa. Di sini kita akan coba return datanya, berarti di sini respon, comment, $comments, dan di sini untuk status code-nya yaitu 200. Oke, di sini untuk metodenya cukup seperti ini dan berikutnya yang akan, kita lakukan adalah, membuat routingannya. Di sini untuk routingannya kita akan taruh di bagian sini, di route get slash comment, berarti di sini kita akan panggil comment controller. Comment controller di sini berarti kelas dan di metode yang mau kita invoke adalah metode find all. Oke, kalau udah berarti kita save dulu. Ini belum ke save.
Oke, harusnya udah ke-save. Nah, selanjutnya kita akan coba tes endpoint yang baru kita, buat tadi. Di sini kita akan buat table baru di sini berarti oke, harapannya kita akan mendapatkan respon yaitu semua data komen yang ada di database. API comments. Nah, oke, ketika kita send, maka kita akan mendapatkan respon 200 dan di sini datanya ada 3, komen 1, komen 2, dan komen 3 ini sesuai dengan data yang ada di database. Jadi kalau kita intip datanya ada 3, komen 1, 2, dan komen 3. Nah, jadi, itu dia cara kita, berhubungan dengan database dengan menggunakan Eloquent. Nah, kita akan coba, recap materinya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah, kita membuat model terlebih dahulu untuk menggunakan, fitur Eloquent atau ORM pada Laravel. Nah, untuk membuat model, teman-teman bisa menjalankan komen ini, PHP Artisan make model, lalu di sini nama modelnya apa. Ketika komen ini dijalankan, maka Laravel akan mengenerate satu file yang tersimpan, eee, pada folder models, app models, dan di dalam models, di sanalah letak filenya. Nah, selanjutnya ketika filenya sudah, tersimpan, ada hal-hal yang perlu teman-teman, konfigurasi. Yang pertama yaitu, bagian, table. Jadi kalau misalnya teman-teman penamaan table dan juga modelnya tidak sesuai dengan kaidah yang ditetapkan Laravel, maka teman-teman perlu set ini. Tapi kalau sudah sesuai, teman-teman tidak perlu melakukan hal ini. Jadi di sini bagian table dan juga primary key. Oke, kalau misalnya modelnya sudah teman-teman berhasil buat dan teman-teman juga berhasil konfigurasi, selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah teman-teman mengimport model tersebut pada controller yang, mau teman-teman, gunakan. Dan di sini teman-teman untuk penggunaannya, teman-teman bisa menggunakan komen, lalu teman-teman bisa manggil static method get untuk mengambil data dari, database. Dan untuk metode-metode ini teman-teman sebenarnya ada banyak banget fitur-fitur yang udah disediakan oleh si Laravel. Jadi misalnya di sini kalau teman-teman lihat, di bagian, eee ini, teman-teman selain teman-teman bisa mengambil data, teman-teman juga bisa menginsert data, mengupdate ataupun, mendelete datanya. Nah, nanti untuk bagian soft delete ini nanti kita akan contohkan. Nah, selain tadi untuk fitur CRUD, teman-teman bisa menggunakan ORM, kita juga bisa melakukan joining dengan melakukan ORM. Nah, untuk joining dan juga, soft delete nanti kita akan demokan pada video, berikutnya. Dan, mungkin itu saja untuk setup dan juga cara kita, membuat sebuah, eee, model dan juga menggunakan ORM pada Laravel. Kita akan bahas bagian detail dari ORM pada video-video berikutnya. Setelah kita berhasil mengambil data dari database dengan bantuan Eloquent atau ORM dari Laravel, selanjutnya yang akan kita bahas pada video ini yaitu bagaimana cara kita melakukan relasi, pada database dengan bantuan ORM atau Eloquent Laravel. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat model terlebih dahulu untuk menggunakan ORM. Dan kalau kita lihat di sini, kita baru memiliki model komen, sedangkan kita akan menghubungkan antara post table dan juga comment table. Untuk itu kita perlu membuat, post modelnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat model di Laravel, kita bisa menggunakan perintah PHP artisan make model, berarti di sini namanya post. Oke, kalau sudah di sini, eee eee, post modelnya sudah ke-create teman-teman, berarti kita akan coba melakukan setup terlebih dahulu. Di sini kita akan coba membuat sebuah variabel.
table, lalu di sini namanya adalah post. Dan yang kedua, kita akan membuat sebuah variabel yang protected, yaitu primary key, lalu namanya adalah ID. Oke, setelah dua model berhasil kita buat, yaitu post dan juga comment model, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita menghubungkan dua tabel tersebut eee, di masing-masing modelnya. Nah, karena di sini kalau kita lihat hubungannya antara post dan juga comment table, yaitu one to many, nanti kita akan coba set relasinya adalah untuk post ini has many comment, dan untuk comment belongs to table, belongs to post. Nah, bagaimana cara kita melakukan setup atau settingnya pada model post dan juga model comment. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian dokumentasi, teman-teman, dan di sini kita akan masuk ke bagian relasi. Teman-teman bisa masuk ke one to many relation. Nah, di sini, kita akan coba membuat metode terlebih dahulu. Di sini berarti metodenya adalah, kalau misalkan post memiliki banyak komen, berarti metodenya adalah komen, dan di sini ekspektasinya dia akan me-return sebuah as many, relasi. Oke, untuk itu kita akan langsung buat aja atau praktekkan. Berarti di sini, setup yaitu kita membuat sebuah public, function, berarti di sini, post memiliki banyak komen, dan di sini, has many, lalu di sini dia akan me-return, this, eee, has many. Kita balik lagi ke dokumentasi, lalu kita akan masukkan ke komen kelas, atau kelas, komennya, berarti atau model komennya, berarti di sini komen kelas. Dan di sini, kita juga perlu memasukkan foreign key dan juga local key-nya. Ini balik lagi ya, untuk dua parameter berikutnya ini opsional, ini perlu di-set ketika penamaan table kita dan juga model kita tidak sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan oleh si Laravel. Tapi kalau misalnya penamaannya sudah sesuai dengan kaidah yang ditetapkan si Laravel, kita tidak perlu set ini. Lagi-lagi kita akan melakukan ini bagian dari pembelajarannya. Berarti di sini user, foreign key-nya adalah user, ID, dan local key-nya adalah ID. Oke, ini, kita sudah berhasil melakukan setup-nya, jadi kita sudah menghubungkan antara table post ini dengan, model post ini dengan model komen. Nah, selanjutnya yang perlu kita set adalah di bagian komen modelnya, di mana di sini kita akan melakukan hal serupa, cuma, bedanya kalau di sini adalah belongs to. Berarti di sini kita akan membuat sebuah metode public function, terus di sini berarti post, oke, ekspektasinya belongs to, lalu di sini, dia akan me-return, belongs to, berarti $this, di sini belongs to, lalu di sini berarti kita akan masukkan post modelnya, lalu di sini kita akan set foreign key-nya, yaitu owner key-nya post ID, lalu relasinya adalah ID. Oke, kalau udah, ini harusnya benar. Ini owner key-nya salah ya. Ini harusnya ID owner key-nya, dan di sini adalah host ID. Oke, coba kita hapus dulu. Tadi, oke, ini owner key-nya sama relasinya.
sorry, foreign key-nya, ini benar harusnya foreign key-nya berarti post underscore ID, lalu di sini berarti owner key atau local key-nya adalah ID. Oke, jadi kita juga sudah berhasil melakukan setup atau mengkonekkan atau menghubungkan antara komen model ini dengan post model dengan relasinya yaitu belongs to. Oke, setelah kita berhasil membuat hubungan atau relasi antara komen model dengan post model. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau mengambil data komen beserta dengan parent-nya, itu bagaimana dengan bantuan ORM Laravel. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian komennya. Di sini misalnya saya akan mengambil semua data komen beserta dengan data parent-nya. Berarti di sini saya akan menggunakan with, lalu di sini berarti post. Oke, kita akan menggunakan metode post atau kita akan mengambil komen beserta dengan post-nya. Oke, ekspektasinya adalah di bagian ketika kita melakukan hitting pada endpoint komen, kita selain mendapatkan data komennya, kita juga mendapatkan data parent-nya atau data post-nya. Di sini kalau kita cek post ID-nya di sini null, apakah ada yang salah? Komen. Oke, kita coba lihat di database komen ID user 1. Oke, di sini kita salah melakukan setting pada tabelnya ya. Di sini harusnya post ID, tapi di sini kita set user ID. Oke, di sini nggak ada salah, berarti di bagian modelnya yang harus kita lakukan adalah di bagian modelnya. Di sini berarti di sini bukan post ID, di sini berarti user ID. Oke, nah ini balik lagi ya, ketika kita ada ketidaksesuaian, penamanya sesuai dengan yang diterapkan si Laravel, kita perlu melakukan setting ini, teman-teman. Oke, kalau udah, nah di sini kita sudah berhasil mengambil data komen beserta dengan data postnya atau pair-nya, di mana parent atau post ID 1 yaitu post title 1 ini, dan untuk post ID 2 yaitu title-nya title 2 ini, teman-teman. Nah, mungkin saya akan coba recap dulu bagaimana cara kita menghubungkan antara relasi antar model di Eloquent Laravel. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentu kita membuat modelnya terlebih dahulu, teman-teman. Untuk membuat model pada Laravel, teman-teman bisa melakukan komen ini PHP artisan make model lalu nama modelnya. Kalau modelnya sudah berhasil kebuat, teman-teman, selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah di bagian modelnya, teman-teman silahkan set table dan juga primary key-nya kalau misalkan penamaan table dan juga primary key-nya tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh si Laravel. Oke, kalau misalkan table dan primary key-nya berhasil kita buat, dan selanjutnya di sini kita membuat hubungan antar model pada model Laravel. Jadi di sini kita membuat sebuah function, namanya disesuaikan, kita mau menghubungkan model ini dengan model yang mana, lalu teman-teman tulis hubungannya itu apa, bisa one to many, ya bisa has many, bisa belongs to, atau many to many, misalnya kayak ini disesuaikan aja dengan relasi pada database teman-teman. Lalu di sini berarti kita harus me-return $this atau dirinya sendiri atau kelasnya ini sendiri yang berhubungan belongs to dengan model apa. Di sini teman-teman tentukan, misalkan dengan post model atau user model dan lain sebagainya. Lalu di sini tentukan foreign key sama local key-nya.
Oke, kalau udah berarti kita sudah berhasil melakukan hubungan, relasi antar model di, modelnya Laravel. Nah, kalau hubungan itu sudah terjalin atau relasinya sudah terjalin, ketika teman-teman melakukan query dan teman-teman ingin mendapatkan data relasinya, teman-teman bisa menggunakan metode with ini. Jadi misalkan komen ini karena tadi relasinya sudah kita buat, yaitu di sini namanya adalah post, dan ketika teman-teman mau mengambil data relasinya, teman-teman bisa pakai metode with, lalu teman-teman panggil nama metodenya, itu nama metodenya post dan teman-teman get. Dan ketika ini di-hit, maka datanya akan seperti ini. Jadi selain ada data, ada data komennya, kita juga bisa mendapatkan data parent-nya sesuai dengan, relasinya gitu. Nah, tapi tadi kita ada kesalahan yang dimana harusnya di sini adalah di bagian comment stable-nya harusnya datanya adalah user ID, ini kita ngasihnya adalah penamaannya malah harusnya post ID, di sini penamaannya malah user ID. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan ada kesalahan, teman-teman bisa edit atau misalkan kayak penamaannya aja yang nggak sesuai, ini sebenarnya fatal harus diedit, tapi kalau penamaannya aja yang nggak sesuai, teman-teman bisa adjust di bagian sini ketika teman-teman, membuat setup untuk relasinya, yaitu teman-teman tentukan local key sama foreign key-nya. Nah itu dia, cara kita melakukan, eee eee, relasi belongs to pada, Laravel Eloquent. Nah selanjutnya yang akan kita bahas di video berikutnya yaitu bagaimana kita melakukan relasi hash many pada Laravel. Setelah kita berhasil melakukan, relasi belongs to antar model di Laravel, yang akan kita bahas pada video ini yaitu bagaimana cara kita melakukan, hubungan hash many pada model Laravel. Nah, di sini seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya yang di mana kita sebenarnya sudah, membuat sebuah hubungan hash many pada model post. Di mana di sini kita sudah membuat sebuah function dengan nama comment yang di mana ekspektasinya akan mengembalikan relasi hash many. Dan di sini teman-teman ketika me-return, metodenya, di sini berarti pakai metode hasMany, lalu kita masukkan, modelnya, yaitu kita akan menghubungkan antara model post ini dengan model comment, lalu di sini kita set foreign key sama local key-nya. Karena ini ada kesalahan harusnya nama, foreign key-nya adalah post ID, cuma enggak apa-apa, teman-teman nanti bisa adjust atau sesuaikan dengan, nama yang lebih proper. Nah, setelah kita melakukan setup relasinya antara model post dengan model comment dengan hubungan hash many, selanjutnya kita bisa melakukan, atau menggunakan, fitur dari relasi ini. Jadi misalnya di bagian post controller, jadi ketika kita mengambil, data postnya berdasarkan post tertentu, kita ingin mengambil data relasinya juga, yaitu data komennya misalnya. Nah di sini, kita akan coba contohkan di bagian find one-nya ini. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan karena kita ingin menggunakan model post ini di bagian post controller, maka, kita akan coba copy, bagian ini teman-teman, dan kita akan taruh di bagian sini, di bagian post controller, lalu di sini kita akan menggunakan model post. Kalau sudah di bagian find one-nya ini, kita akan coba komen bagian ini dan juga bagian ini dan bagian ini. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah variabel baru namanya post. Untuk pengambilan data ke database-nya, kita tidak lagi menggunakan query builder. Tapi karena kita sudah, membuat sebuah model, kita bisa menggunakan
bantuan Eloquent atau modelnya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan post statik yang mau kita ambil, yaitu selain kita mengambil datanya, kita juga ingin mengambil data relasinya. Kita akan menggunakan metode with, berarti di sini comments, nama metodenya sesuai dengan nama relasinya di sini, itu comment. Dan kita akan balik ke bagian post controller, dan di sini berarti kita akan pakai where. Lalu di sini berarti where ID sama dengan $post ID, lalu di sini kita akan mengambil data pertamanya saja, post. Oke, harusnya berarti kalau sudah kita save. Oke. Oke, ini logik ketika kita mengambil data ke database dengan bantuan query builder dan logic yang di bagian bawah yang aktif. Di sini kita logic mengambil data ke database dengan bantuan Eloquent atau ORM dari Laravel. Nah, selain kita mengambil data dengan parameter tertentu atau kondisi tertentu, kita juga ingin mengambil data relasinya, yaitu data comment, karena kita sudah menghubungkan antara post model ini dengan comment model. Nah, selanjutnya kita akan coba hit di bagian HTTP client-nya di bagian sini. Berarti di bagian sini datanya ada 2, berarti kita akan coba ambil data yang ID 1. Oke, di sini kalau teman-teman lihat, selain kita berhasil mengambil data postnya, kita juga berhasil mengambil data relasinya, yaitu di sini relasinya ada 2 komennya, yaitu komen 1 sama komen 2, karena di sini user ID-nya atau post ID-nya adalah 1. Nah, sekarang kalau kita ganti di sini data post 2 yang mau kita ambil, maka data relasi yang keambil juga di sini cuma 1, karena datanya di sini data komen yang user ID-nya 2, di sini ada 1. Jadi di sini data relasinya cuma ada 1, dan selain itu postnya juga yang kita ambil sudah sesuai dengan parameter yang kita kirimkan di URL. Oke, jadi itu dia teman-teman cara kita melakukan relasi has many pada Laravel, dan kita juga berhasil mengambil data post sesuai dengan relasinya. Di sini saya akan coba recap. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan di bagian modelnya, di sini kita membuat sebuah relasinya terlebih dahulu. Di sini namanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan has many berarti di sini harus per-ruler, lalu di sini return-nya disesuaikan juga dengan relasinya, bisa has many, bisa belongs to, dan lain sebagainya. Lalu di sini ketika return hubungannya apa, has many atau belongs to, lalu teman-teman masukkan model yang mau teman-teman hubungkan. Dan jangan lupa di sini teman-teman set foreign key dan juga local key-nya. Kalau udah, berarti di bagian controller ketika kita mau berhubungan dengan database, kita bisa menggunakan model, dan ketika kita mau mengambil data relasinya, kita bisa menggunakan metode with ini. Lalu teman-teman masukkan koneksi atau relasi yang sudah teman-teman buat tadi. Dan di sini kalau teman-teman lihat di bagian post, namanya adalah nama functionnya comment. Maka di sini ketika kita mau mengambil data relasinya, di sini berarti yang kita tulis adalah comment. Nanti kalau sudah, teman-teman bisa return datanya ke klien dan hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Selain kita mendapatkan data pair-nya, kita juga mendapatkan data relasinya. Oke, setelah kita main-main dengan relasi pada Eloquent atau ORM Laravel, selanjutnya kita akan masuk ke fitur lainnya pada Eloquent, yaitu soft delete. Nah, soft delete ini apa? Kita akan coba lihat di bagian dokumentasi. Jadi di sini kalau teman-teman masuk ke bagian getting started, di bagian dokumentasinya di sini harusnya ada di bagian soft delete. Nah, deleting model di sini teman-teman bisa masuk ke bagian soft delete.
Nah, jadi, apa sih kegunaan daripada soft delete ini? Jadi ketika kita menghapus data dari database, datanya itu tidak benar-benar kehapus gitu. Jadi datanya itu cuma kita kasih flagging aja. Nah, kalau teman-teman masih ingat di bagian awal di mana ketika kita melakukan, membuat migration di mana pada table post ini, kita sudah menyiapkan field dengan nama dengan nama deleted at, di mana, field ini terbuat karena eee, di bagian migration-nya itu di sini kalau teman-teman masuk ke bagian database, migration, lalu di sini di bagian post. Migration-nya, di sini kita melakukan setting untuk soft delete-nya. Maka secara otomatis field ini, otomatis terbentuk. Nah, fungsinya apa untuk field ini? Jadi ketika kita melakukan delete terhadap data tertentu, maka datanya itu tidak benar-benar dihapus, tapi yang dilakukan si Laravel adalah menambahkan waktu, ketika data itu di-delete di sini. Dan ketika waktunya itu ada, maka secara otomatis datanya itu tidak di-query atau tidak diambil oleh si Laravel. Nah, jadi, eee, logik daripada soft delete Laravel itu seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba mengimplementasikan, saya akan coba kembalikan ke sebelumnya. Ini kita copy, ini kita save. Nah, ini kita akan coba implementasikan, membuat soft delete, fitur soft delete pada table atau model daripada post-nya. Nah, di sini untuk membuat fitur atau mengimplementasikan fitur soft delete pada Laravel, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman mengasih tahu kepada modelnya bahwa model ini, mengimplementasikan fitur soft delete dengan sintaknya seperti ini, use soft delete gitu. Ini kita akan copy aja teman-teman, dan di bagian, sini, di bagian post modelnya di sini berarti kita perlu ngasih tahu bahwa model ini mengimplementasikan fitur soft delete. Oke, di sini. Terus di sini selanjutnya kita jangan lupa use atau import soft delete-nya dari di sini ya, dari Illuminate Database Eloquent Soft Delete. Oke, kalau udah berarti untuk implementasinya sebenarnya cukup seperti ini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman menghapus data menggunakan, Eloquent ORM, maka dia akan mengimplementasikan soft delete. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke bagian, controller-nya, di mana di bagian controller kita sudah punya metode untuk menghapus data. Nah, di mana di bagian bawah ini kita sudah, memiliki metode untuk menghapus data. Cuma sayangnya di sini kita masih menggunakan query builder untuk menghapus datanya. Untuk itu kita akan coba, eee, menggunakan, apa namanya, model untuk menghapus data di database. Jadi, di sini berarti kita akan coba masuk ke bagian, cara delete datanya berarti, kita ke bagian atas di mana di sini untuk menghapus data kita bisa pakai metode delete. Oke, jadi mirip-mirip ya sebenarnya berarti di sini, eee, oke di sini berarti di sini kita akan, menggunakan model post, lalu di sini kita bisa pakai find atau juga bisa pakai where ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan where, lalu di sini where-nya adalah ID
sama dengan $ID. Kalau ada, kita akan delete datanya. Oke, jadi ini kita akan rubah logic untuk menghapus data dari database. Yang pertama kita menggunakan query builder, sekarang kita update atau kita ganti dengan menggunakan ORM atau Eloquent. Oke, di sini kita akan menggunakan model post, kita akan cari post yang ID-nya sesuai dengan post ID, lalu kita akan melakukan delete. Nah, di sini kebetulan untuk postnya kita memiliki 2 post, yaitu post dengan ID 1 dan juga post dengan ID 2. Nah, di sini berarti kita akan coba langsung implementasi atau melakukan testing, berarti di bagian method delete ini kita akan coba menghapus post dengan ID 1. Harapannya adalah yang kita tidak benar-benar menghapus datanya dari database, tapi di sini tapi di flagging deleted-nya itu akan tersimpan data kapan dia di-delete. Oke, jadi di sini save, send, di sini kita dapat respon, datanya berhasil di-delete, dan kalau kita refresh di bagian post-nya, di sini datanya masih ada teman-teman, dan di sini bagian deleted nya yang tadinya 0 sekarang sudah keisi jadi timestamp. Dan kalau misalnya ketika kita melakukan query pada post di sini, ini nggak ada karena datanya nggak ada ya, tapi kalau kita query 2 di sini muncul, mungkin lebih enak kita ngeceknya di bagian post atau get all. Nah, di bagian get all, di sini datanya masih muncul. Kenapa? Karena kita masih melakukan query builder untuk pengambilan datanya. Tapi ketika kita menggunakan apa namanya? Menggunakan model, harusnya di sini kita akan rubah logiknya yang tadinya kita menggunakan query builder. Nah, kita mau mengimplementasikan soft delete. Jadi di sini kita akan rubah, teman-teman. Jadi di sini $post sama dengan post, lalu di sini get. Oke, di bagian method find all-nya yang tadinya kita nge-get data ke database untuk mengambil semua data post dengan menggunakan query builder, kita akan rubah dengan menggunakan model. Dan harusnya yang bagian post ID 1 ini datanya tidak terambil. Di sini kalau teman-teman lihat datanya tidak terambil. Kenapa? Karena kita sudah melakukan soft delete pada data tersebut. Di sini kalau teman-teman lihat datanya ada 2, tapi ketika kita hitting datanya slash post, di sini yang kita dapatkan adalah post dengan ID 2 saja. Kenapa? Karena kita anggap data ini sudah dihapus, padahal faktanya data ini kita nggak benar-benar menghapus. Sekarang kita akan coba tes sekali lagi. Di sini kita save. Di sini deleted nya 0, datanya keambil dua-duanya, dan ketika kita delete yang bagian post ID 2, ini ke delete, dan di sini kalau kita hit datanya yang keambil cuma 1. Padahal ketika kita lihat di database datanya masih ada 2, cuma bedanya yang yang ID 2 ini deleted nya sudah ada timestamp-nya. Nah, jadi itu dia teman-teman cara kita melakukan atau mengimplementasi fitur soft delete pada Laravel. Nah, saya akan coba recap bagian ini. Jadi untuk mengimplementasikan fitur soft delete pada Laravel, teman-teman cukup menambahkan use soft delete pada model post yang mau teman-teman implementasikan fitur soft delete. Dan jangan lupa ketika teman-teman membuat migration, di sini teman-teman juga jangan lupa ketika membuat migration, teman-teman harus mengimplementasikan fitur soft delete. Jadi yang pertama ini di bagian migration, sama yang kedua teman-teman juga harus pasang
use of delete di bagian modelnya. Dan ketika teman-teman mengambil data dengan menggunakan model atau Eloquent atau ORM Laravel, maka secara otomatis datanya ketika teman-teman menghapus data, di sini berarti ketika teman-teman menghapus data di database dengan model post yang sudah kita implementasikan soft delete, datanya itu tidak benar-benar delete, tapi datanya itu kita cuma kasih flagging aja. Dan ketika teman-teman mengambil data dengan menggunakan model, eee, model yang sudah kita implementasikan, soft delete, maka data yang sudah ada flagging itu nggak ke-retrieve atau nggak keambil. Nah, jadi itu dia teman-teman cara kita mengimplementasikan fitur soft delete pada Laravel. Oke, kita sudah masuk ke bagian akhir video daripada, playlist Laravel REST API. Kita sudah membahas setup, migration, seeding, terus kita juga sudah membuat RESTful API dengan metode get, post, put, dan juga delete. Lalu kita juga sudah belajar ORM Eloquent, bagaimana cara mengambil data dan cara melakukan relasi. Dan yang terakhir, kita juga sudah berhasil mengimplementasikan fitur soft delete pada aplikasi Laravel kita. Nah, ini adalah bagian kecil daripada fitur yang ada di Laravel. Silahkan teman-teman explore, lebih jauh terkait Laravelnya. Sebenarnya masih banyak banget fitur-fitur yang belum ke-cover pada playlist kali ini. Silahkan teman-teman bisa lihat, di bagian, Eloquent ORM misalkan di sini di bagian relasi, ada banyak banget, relasi yang bisa kita explore dan di bagian database, query builder, kita juga bisa melakukan query-query sesuai dengan yang, kita butuhkan. Silakan teman-teman explore, masih banyak hal-hal yang bisa teman-teman explore, pada framework Laravel ini untuk kebutuhan teman-teman membangun web ataupun website dengan framework Laravel, ataupun teman-teman mau membangun sebuah REST API dengan framework Laravel. Nah, itu dia seri atau playlist, Laravel REST API. Sampai ketemu lagi pada playlist berikutnya.